Halo, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Malam Kak. Malam. Halo, Halo. oke kita mulai aja ya. Udah cukup banyak yang hadir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita malam hari ini bisa bertemu, berkumpul eh, kembali, bukan kembali sih sebenarnya. Eh, Ini bisa dibilang episode pertama, tapi nggak pertama-pertama banget gitu. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Uh, Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di acara Canvas Imaji Talk, yang sebenarnya ini bukan episode pertama. Soalnya Canvas Imaji ini sebagai program yang digagas oleh komunitas gitu, untuk kita bincang-bincang dengan seseorang untuk kita menggali gitu kisah inspirasinya mereka gitu, yang itu harapannya bisa membuat kita menjadi lebih inspirasi gitu. Sebenarnya Kanvas Imaji ini sudah ada sejak mungkin 2 sampai 3 tahun yang lalu, tapi sempat vakum dan kemudian kita coba untuk aktifkan kembali ya gitu. Jadi kita mungkin anggap aja ini sebagai episode pertama gitu, dan insya Allah kedepannya akan ada program talkshow baik itu online maupun offline, uh, yang akan kita lakukan secara rutin kayak gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan bincang-bincang, tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yazid. Teman-teman bisa panggil saya Yazid kayak gitu. Saya adalah beberapa host dari Canvas Imaji ini, yang akan mendampingi menjadi seorang moderator gitu, atau teman ngobrol lah dari pembicara yang akan kita ajak ngobrol kayak gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu kata yang mungkin sering kita dengar akhir-akhir ini, atau mungkin ada yang baru tahu, baru dengar, atau udah ada yang dengar udah sejak lama, atau mungkin pernah mengalaminya kayak gitu, yaitu tentang insecure kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sudah baca posternya mungkin atau captionnya. Jadi insecure itu seharusnya adalah suatu perasaan gitu, perasaan yang tidak secure, tidak aman gitu ya, atau mungkin kata lainnya kita merasa cemas gitu terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini menurut banyak berita dan juga media sosial yang saya ikuti, dan mungkin teman-teman ikuti juga, akhir-akhir ini di kala pandemi ini ya terutama, itu orang-orang yang merasakan insecure itu katanya semakin meningkat gitu. Nah, itu kemungkinan ya karena di masa pandemi ini banyak hal-hal yang berubah, banyak hal-hal yang baru yang kita tidak prediksi sebelumnya, akhirnya membuat kita menjadi takut untuk menghadapi masa depan karena terlalu banyak ketidakpastian di sekitar kita. Nah, kita akan gali lebih dalam tentang apa sih itu insecure, dan juga mungkin ada kisah-kisah gitu yang pernah dialami oleh pembicara kita pada malam hari ini, dan juga gimana sih tipsnya agar bisa kita terhindar dan bisa keluar gitu dari jebakan insekuritas gitu. Oke, malam ini kita sudah kedatangan pembicara yang akan kita ajak ngobrol gitu, yaitu adalah Mas Ahmad Zaki Igam, atau bisa kita panggil Mas Agam. Kita sapa dulu. Halo Mas Agam. Selamat Halo malam. Kak. Kak Yazid, selamat malam. Halo, halo, halo. Gimana kabarnya Mas Agam? Alhamdulillah baik ini lagi di rumah aja, eh, work from home atau study from home sehingga ya bisa ketemu teman-teman semua di rumah dan alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu, nggak pilek, nggak sakit dan semoga diberikan kesehatan yang bermanfaat. Amin. Amin, siap. Jadi Mas Ahmad Zaki Idam atau Mas Agam ini adalah uh, mahasiswa ya, sekarang mahasiswa angkatan 2018 di Teknik Mesin UGM, Benar. Nih. ya kan ya? Iya benar nih. Wes, Mekanikal nih. Oh, jaketnya bos. mechanical engineering. Iya, iya. Siap, siap. M forever ya. Benar sekali.
Emperor. Iya, siap. Nah, ini selain juga seorang mahasiswa yang mungkin akan relate juga dengan tema kita malam hari ini karena juga ternyata banyak juga gitu mahasiswa yang merasakan insecure gitu di kalangan anak muda gitu ya. Dan juga Mas Agami selain jadi seorang mahasiswa, dia adalah juga seorang aktivis organisasi ya gitu, yang sekarang aktif juga di lembaga alumni Muslim di SMA 1 Yogyakarta ya, namanya KSAI, sebagai koordinator pembinaan pelajar gitu ya Mas ya, pengembangan potensi pelajar gitu ya. Benar, insya Allah. Iya, mantap. Oke, oke. Eh, Sekarang berarti kesibukannya apa nih Mas Agam nih? Kesibukannya slow. Mencari kesibukan. Iya, benar sekali. Mencari Iya. masalah-masalah. Wah, ini mencari masalah untuk diselesaikan atau mencari masalah untuk Ya ini semakin KSI kan lagi pergantian pengurus. Terus kemarin diminta sama teman-teman buat jadi dewan formatur kan. Jadi ya masih hmm, dalam tahap menggali lagi apa sih falasi-falasi kemarin, kemudian yang bisa dilakukan di periode ke depan tuh apa aja, sehingga ya harapannya KSI ini bisa lebih baik lagi yaitu. Begitu Mas kayak Zid. oke, mantap. Semoga bisa berjalan lancar lah semua kesibukannya ya, Mas Ahmad Zaki Idam ini. Amin, amin. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Jadi sekali lagi kita akan bahas tentang insecure. Kita akan dengarkan cerita-cerita dari Mas Ahmad Zaki Idam ini yang sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang aktivis, mesti di situ pernah merasakan yang namanya perasaan insecure gitu. Dan kita coba dengerin gimana sih Mas Agam ini melewati itu semua gitu. Oke, silahkan Mas Agam untuk mulai bercerita. Terima kasih Kak Yazid. Kalau akunnya namanya Kak Ahmad Zaki Idham ya, Idham Idham. Eh, Yaitu pakai akun saya. Jadi apa maklum. Karena ini kalau misalnya mau ngerekam kan harus pakai akun premium kan. Jadi ya Mas Yazid ini berhubung udah lulus dan kemudian nggak paham tentang gimana caranya rekam-rekam dan lain-lain. Terus ya saya ajari dulu dan pakai akun saya gitu loh. Tapi nggak apa. Yang penting bisa bermanfaat bagi semua lah akun saya ini. Oke, siap-siap. Terserah Anda. Ayo silahkan bercerita. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama mungkin malah kita semua ya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana sampai sekarang kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kemudian berupa kesempatan untuk mengikuti forum pada malam hari ini yaitu yang dimana pembicaranya tidak lebih baik daripada teman-teman semua, cuma oleh panitia dipaksa buat mengisi karena ya masih dalam tahap startup sehingga eh, untuk ngegasnya masih susah-susah gitu loh, sehingga ya saya sendiri dipaksa buat jadi pengisi padahal ya saya tidak terlalu berkompeten dibandingkan dengan teman-teman semua. Di sini saya lihat ada Mbak Fatimah, ada Mas Yazid, ada Mas Adam Adenuki, ada Mas Akram juga dari jauh-jauh ITB, ada Mas Satami yang mempunyai kisah-kisah inspiratif, ada Mbak Nimas yang memang tuh sangat singo ya. Maksudnya saya kalau misalnya diri saya bandingin dengan teman-teman semua sebagai audiens ya saya nggak ada apa-apanya itu kan. Tapi kemudian ya karena yang selo teman saya, kemudian yang bisa meluangkan waktunya buat mengisi teman saya, ya sehingga diminta oleh panitia buat mengisi itu. Sehingga ya saya mau bilang dulu kalau misalnya saya nggak lebih baik daripada teman-teman semua. Cuman saya cuman hanya saja saya cuma diminta buat ngisi di materi kali ini atau di kesempatan kali ini yaitu. Sehingga nanti harapannya bisa dua arah tuh gitu. Teman-teman bisa memberikan ceritanya teman-teman sendiri ataupun pandangannya teman-teman sendiri sehingga yang melengkapi apa yang saya sampaikan itu kan. Yang saya sampaikan belum tentu benar, cuman saya telah riset beberapa kali gitu kan dan ya cukup terpercayalah sumber-sumber dan kemudian pengalaman-pengalaman yang saya alami itu loh, tentang insecure. Mungkin ini pengalaman-pengalaman memang tuh belum pernah saya ceritakan ya
maksudnya ada beberapa pengalaman sih yang memang tuh belum pernah saya ceritakan kepada teman-teman langsung gitu loh. Bahkan seperti Kak Yazid itu kan yang sohib saya, sohib sohibatun atau sahabat saya gitu kan. Ya mungkin belum pernah saya ceritakan kepada halayak umum gitu loh. Bahkan adik saya sendiri juga belum saya ceritakan. Tapi kemudian ya saya coba untuk membuka ini karena memang ya semoga bisa menjadi kisah yang menjadi bukan inspiratif tapi kemudian ya menginspirasi lah gitu kan. Abang Dalil. Menginspirasi semuanya dan kemudian bisa diambil hikmahnya dan jangan sampai teman-teman semuanya memiliki kisah atau kemudian pengalaman seperti saya sendiri gitu loh. Gitu teman-teman semuanya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir dan kemudian terima kasih juga kepada Mas Moderator Mas Yazid Abdur yang telah membawa acara tadi. Sangat bagus sekali, sangat menarik sekali tentang membawa acaranya, bagaimana cara membawakan acaranya. Dan kemudian ya saya di sini ingin coba untuk membahas tentang tadi sudah dibilangin ya insecure dulu. Kenapa kok aku ingin bahas tentang insecure? Karena emang ya aku coba ulang lagi apa yang dikatain oleh Mas Jadi tadi. Emang sekarang tuh banyak banget pemuda baik pelajar maupun mahasiswa yang emang tuh merasa insecure itu kan. Merasa insecure dengan apa yang dia miliki atau dengan apa yang tidak dia miliki gitu loh. Tapi kemudian mari kita definisikan dulu atau sepakati definisi dulu tentang insecure itu apa gitu loh. Insecure kalau misalnya saya pahami atau kemudian yang dipahami oleh beberapa mayoritas anak muda dan digunakan untuk menuangkan rasanya adalah ya sifat atau kemudian keadaan cemas, pede, nggak pede ataupun minder yang memang itu ada atau dialami oleh mereka semua yang berasal dari diri mereka sendiri gitu loh. Diri mereka sendiri mempunyai apa atau nggak mempunyai apa, kemudian dibandingkan dengan orang lain, dan kemudian ternyata yang dimiliki oleh dirinya sendiri itu nggak sesempurna milik orang lain atau nggak sebagus milik orang lain, sehingga dia merasa insecure gitu loh. Contohnya aja kalau misalnya teman-teman itu kan yang paling eh, sering terjadi di kalangan ciwi-ciwi itu kan kalangan cewek-cewek atau ahwat-ahwat ya tentang overweight itu kan atau tentang kelebihan berat badan gitu loh. Dimana eh apa namanya kelebihan berat badan ini sangat sangat menurut saya sangat sensitif sekali loh sensitif banget bagi teman-teman cewek kita atau teman-teman yang memang tuh cewek gitu loh. Dimana kalau misalnya dikatain sedikit kamu agak gendutan ya gitu loh. Terus lihat badannya masing-masing terus iya pak terus ternyata ya diet lagi padahal udah kurusan itu loh. Sehingga ya yang orang yang memang tuh merasa atau kemudian dikatain gendutan itu tadi merasa cemas atau kemudian minder nggak pede untuk bertemu orang lain dan kemudian ya nggak mau bertemu orang lain juga itu adalah yang disebut dengan insecure tadi yang dipahami oleh beberapa anak muda gitu loh. Walaupun kalau misalnya saya apa namanya search di KBBI tentang insecure ini belum diserap ke dalam bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya teman-teman lihat misalnya GAME itu kan sudah diserap ke bahasa Indonesia menjadi game. Kemudian beberapa kayak fashion dalam bahasa Inggris fashion itu kan FASHION itu kalau misalnya diserap bahasa Indonesia jadi fashion FASYEN fashion benar-benar fashion itu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman apa namanya searching di KBBI ya kata tentang insecure ini belum diserap ke dalam bahasa Indonesia tapi kemudian dipahami oleh banyak orang insecure adalah ya sikap cemas atau sikap minder nggak pede bertemu orang lain karena hal-hal yang nggak dia miliki atau bahkan hal yang mereka miliki itu nggak sempurna dibandingkan dengan orang lain. Nah itu adalah definisi yang pertama kali harus kita sepakati dulu bahwa ya insecure ini adalah sikap atau keadaan cemas, nggak pede, minder dan lain-lain emang tuh mengakibatkan mereka semua yang merasa insecure ini nggak nggak pede, nggak nggak pede bertemu dengan orang lain lah gitu intinya. Itu teman-teman semuanya. Nah kalau misalnya kita
berkaca itu kan di salah satu kasus aja. Misalnya teman-teman kurang dilahirkan dengan keadaan kurang ganteng gitu loh. Kalau misalnya kita lihat itu kan ya beberapa definisi ganteng kan beda-beda tiap negaranya. Tapi kemudian ya kita lihat di Indonesia definisi ganteng adalah ya putih atau kemudian apa sih? Apa sih? Ya putih atau kemudian ganteng, hidungnya mancung, matanya sipit kayak orang-orang Korea itu kan. Sehingga orang-orang yang dilahirkan mempunyai kulit sawo matang seperti saya atau kemudian hidungnya agak pesek seperti saya juga, kemudian nggak sipit-sipit banget, gitu kan. Kemudian rambutnya juga nggak gundul, gitu kan, seperti nggak seperti saya. Nah itu banyak orang merasa insecure dengan hal itu tadi, dengan hal yang waktu dilahirkan, pada yang dilahirkan dengan keadaan seperti itu tadi gitu loh. Keadaan memang tuh mungkin bagi orang-orang Indonesia tidak masuk dalam definisi ganteng itu tadi itu loh. Nah, kita bertanya lagi, apakah orang yang ganteng itu nggak pernah merasa insecure itu loh? Menurut saya pernah tuh kan. Maksudnya pernah saya sebagai orang ganteng, ya menurut saya aku ganteng gitu kan. Lah aku pernah merasa insecure tuh loh. Karena insecure ini bukan masalah dia punya sesuatu atau nggak punya sesuatu gitu loh. Dia putih atau kulit sawo matang gitu loh. Dia punya hidung mancung atau punya hidung pesek, bukan masalah itu teman-teman semuanya. Tapi kemudian insecure adalah masalah perasaan kita. Ya kita tuh pede nggak sih dengan keadaan kita sekarang? Kita tuh pede nggak sih dengan keadaan eh, ya apa namanya fitrahnya kita sekarang gitu kan? Jadi mana dilahirkan dari kondisi keluarga yang memang tuh bapak ibu kita orang timur misalnya, atau bapak ibu kita orang Sumatera, emang tuh kurang lebih nggak memenuhi definisi kan menurut orang Indonesia itu kan yang dimana mirip-mirip orang Korea itu kan sarang hiu gumawoyo woyo woyo jos itu misalnya. Nah, ternyata orang ganteng ini ya pernah insecure juga gitu loh. Bahkan ya saya sendiri itu kan pas dulu pas masih SMP kalau nggak salah yaitu pernah merasa insecure tuh loh. Padahal kalau misalnya saya bandingkan dengan sekarang, dengan kondisi sekarang, wajah saya itu loh. Aku merasa insecure karena wajah saya itu loh. Wajah saya dengan kondisi wajah saya kalau misalnya kita aku bandingin eh, sekarang dengan berapa tahun yang lalu berarti 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu itu kan ya lebih ganteng 6 tahun yang lalu itu loh. Tapi sekarang aku merasa nggak insecure, tapi kemudian pas dulu aku merasa insecure itu loh, merasa insecure dengan wajah saya, wajahku itu loh. Padahal dulu tuh aku lebih ganteng daripada sekarang. Aku itu, aku lebih enak dipandang lah mungkin ya, bukan lebih ganteng lah, tapi lebih enak dipandang itu kan. Lebih enak dipandang, ya saya sendiri yang mandang, tapi ya lebih enak dipandang gitu loh. Dan kemudian padahal pada saat itu aku merasa insecure dan sekarang enggak gitu loh. Kenapa gitu loh? Ya memang karena ya insecure ini bukan masalah ganteng atau enggaknya, tapi memang ya kita pede atau enggaknya sih gitu kan. Dari dalam diri kita sendiri, kita merasa nyaman nggak sih dengan wajah kita? Kita merasa nyaman nggak sih dengan apa yang kita miliki gitu loh. Bahkan 6 tahun yang lalu pada saat saya masih SMP, itu pada saat saya masih mondok gitu kan, yaitu karena saya merasa bahwa pada saat itu aku punya kulit yang nggak sesuai dengan definisi gantengnya orang Indonesia, kulit sawo mateng lah gitu kan. Ya aku bahkan pernah berdoa atau sering berdoa pada saat dulu, sering berdoa untuk diberikan panu di sekujur wajah dan tubuh gitu loh. Dengan harapannya apa? Dengan harapannya kalau misalnya panu kan kayak kulitnya jadi putih-putih gitu kan, lebih putih gitu kan. Dengan harapannya kalau misalnya aku punya panu di sekujur tubuh atau minimal di sekujur wajah, ya aku bisa memasuk definisi putih orang definisi ganteng orang Indonesia gitu loh. Dan dengan ya lebih putih dan masuk definisi ganteng orang orang Indonesia gitu loh. Dan itu ternyata dikabulkan loh, karena ternyata dikabulkan karena pada saat itu ya aku sedang soleh-solehnya itu kan, sedang ngajinya juga sedang lancar, kemudian ya dekat dengan Allah juga. Oh sombong sekali ya, maksudnya aku merasa eh ya dekat lah dengan Allah, sombong sekali. Ya tapi intinya dikabulkan lah, dikabulkan apa yang aku doakan itu tadi, yaitu aku meminta penyakit panu di sekujur wajah atau di sekujur tubuh atau minimal di sekujur wajah, yang mana harapannya aku bisa terlihat lebih putih daripada sebelumnya. Dan itu ternyata dikabulkan. Nah, ternyata setelah dikabulkan aku ngaca lagi gitu kan. Ya ternyata panu ini
apa namanya, putihnya nggak sama itu kan, putihnya nggak sama dan lebih cenderung ke bercak-bercak itu kan, bercak-bercak putih memang tuh beda-beda warnanya, beda-beda putihnya itu. Maksudnya putih ini lebih putih daripada bagian yang lain tuh kan. Dan aku kalau misalnya bayangkan diberikan panu di sekujur wajah atau di sekujur tubuh, ya nanti tubuhku adalah bukan kulit yang seharusnya, tapi kemudian warnanya adalah bercak-bercak itu, bercak-bercak putih memang tuh ya nggak enak dipandang juga, lebih nggak enak dipandang malahan itu kan. Sehingga ya pada saat itu juga aku merevisi doaku biar ya disembuhkan dari panu tadi, kemudian ya aku mandi yang benar, kemudian beli obat panu untuk ngilangin panu di wajahku atau di bagian tubuhku yang lain, sehingga ya alhamdulillah sampai sekarang ya nggak ada lagi panunya itu loh, maksudnya ya kelihatan kan panunya gitu kan. Sehingga ya pada masa kecil ini ya menurutku sangat, pada masa kecil itu ya aku merasa lebih ganteng daripada sekarang tuh. Tapi kemudian pada masa kecil itu ya aku eh, merasa insecure, dan sekarang udah enggak dulu. Maksudnya udah pede. Ya wis lah, biasa wae ngopo rek. Enggak usah memodulikan masalah kulit putih atau kulit sawo matang, yang penting bisa enjoy, kemudian bisa pede dengan orang lain, bisa produktif di sela-sela kesibukannya, dan kemudian bisa membangun Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya. Allah, mantap. Gitu teman-teman semuanya. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan ya, kalau misalnya teman-teman mungkin yang cowok-cowok gitu kan, atau ikhwan-ikhwan atau laki-laki, eh, kita sering pada saat kita kecil ya, kita sering main layangan gitu kan, kita sering main di luar rumah, kita bahkan sering banget gitu kan, bukan bukan sering lagi, bahkan selalu setiap harinya ya kita main sampai sore, dari pagi sampai sore tanpa capek tuh kan, tanpa memedulikan ya kita akan jadi lebih hitam atau kemudian kita akan jadi keriput atau harus pakai sunblock dulu kan, nggak sampai segitunya itu loh. Itu adalah hal yang memang tuh terjadi di masa kecil kita tuh loh, terjadi di masa kecil kita yang menurutku masa-masa emang tuh sangat indah sekali itu loh, karena masa itu nggak ada namanya insecure tuh, nggak ada namanya ya kita minder, nggak ada yang namanya kita nggak pede dan lain-lain, karena kondisi tubuh kita, karena kondisi wajah kita emang tuh mungkin eh, nggak putih dan lain-lain loh. Sehingga pas kita main tuh kita mainnya beneran dalam artian ya kita serius main loh. Mainnya nggak apa namanya, nggak mempertimbangkan kita harus pakai sunblock dulu, kita harus beli sunblock dulu, atau kemudian mainnya kita yo minggir 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 minggir, jangan sampai kena panas, atau kemudian mainnya kita cuman di malam aja, itu kan enggak, mesti ya kita main, yes main aja luas banget tuh kan, main bola main sepedaan di pagi harinya, kemudian main layangan, main bola di siang harinya, dan kemudian main layangan di sore harinya, kemudian pas malam harinya ikut mancing bapak itu kan, atau ikut turut banyu sama mbah gitu kan. Itu kan santai-santai aja itu loh, maksudnya tidak ada pertimbangan pada saat dulu kita main eh, ya kita akan menjadi keriput atau enggak jadi keriput, atau kemudian kita harus pakai sunblock atau enggak pakai sunblock, atau kemudian kita jadi hitam atau enggak jadi hitam. Padahal ya itu adalah ya sampai sekarang kan terjadi gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita melakukan sesuatu di luar rumah, ya kita, kalau misalnya kita terpapar matahari ya secara alami kulit kita akan menjadi merah, akan menjadi lebih merah, akan menjadi lebih ya hitam lah gitu kan. Tapi pada saat kita kecil itu kan kita nggak pernah untuk mempertimbangkan hal itu tuh loh. Tapi kemudian kalau misalnya kita benturkan dengan sekarang, kita sering sekali, ya mungkin mayoritas orang Indonesia atau mayoritas pemuda sekarang sering sekali mempertimbangkan hal itu tuh loh. Sering sekali mempertimbangkan hal-hal yang memang tuh menurut saya nggak perlu kita pertimbangkan tuh loh. Misalnya tadi apa namanya, kita nggak mau keluar rumah kalau misalnya kita nggak pakai sunblock, atau misalnya kita nggak mau keluar rumah kalau panas-panas banget, nggak mau panas-panasan, padahal misalnya pas baksos itu kan harus panas-panasan, loh kita nggak mau panas-panasan padahal pas baksos misalnya. Atau kemudian kita di lain kasus misalnya kita nggak mau bertemu dengan orang lain karena kita tasnya kurang branded, sepatunya kurang branded, atau kemudian baju kita kurang mahal dan lain-lain loh. Ya, emang tuh menurut saya nggak perlu kita pertimbangkan gitu loh. Karena apa? Karena ya menurut saya sendiri masalah-masalah seperti itu, insekuritas seperti itu
ya kan kontraproduktif dengan kegiatan-kegiatan kita gitu loh. Kita malah nggak akan produktif, kita malah apa namanya akan stuck di salah satu sisi aja, kita nggak bisa berkembang dengan orang lain. Karena apa ya? Karena kita malah merasa insecure sendiri itu loh. Padahal ya insecure ini adalah hal yang nggak perlu dan harus kita buang jauh-jauh gitu. Gitu teman-teman semuanya. Misalnya saja kalau misalnya teman-teman tahu, ini mungkin ada yang di SMA 1 itu kan, ada yang dulu alumni SMA 1. Masalah masalah insekuritas tuh sampai pada tahap bukan hanya ya mungkin ada ya yang nggak mau keluar karena nggak punya misalnya sepatunya KW misalnya, atau kemudian bajunya kurang mahal mungkin ada ya tapi kemudian kalau misalnya aku lihat masalah di aku kan alumni teladan tuh kan alumni SMA tuh, masalah insekuritas bukan hanya di sebatas itu tuh, tapi kemudian menjalar ke univ mana yang kita tempati itu kan, univ mana yang kita miliki atau apa sih ya kita kuliah di univ mana itu loh. Kalau misalnya itu kan teman-teman yang nggak berkuliah di UGM, bahkan masih PTN, masih UPN, UNY atau UIN, bukan nggak bukan gimana ya, yang nggak kuliah di UGM itu kan, misalnya kuliah di UNY, kuliah di UIN, kuliah di mana apa namanya UPN atau bahkan di swasta, itu di tahun pertama cenderung untuk menutup dirinya tuh loh. Karena kalau misalnya saya perhatikan dan kemudian tanya-tanya dengan orang lain, ya mereka semua insecure atau kemudian minder, gak pede dengan ya statusnya sekarang menjadi mahasiswa di perguruan swasta atau bukan UGM tadi itu loh. Ya, dimana menurutku ini adalah hal yang nggak bagus juga tuh loh. Karena emang ya karena nggak ada salahnya tuh teman-teman semuanya buat kuliah di PTS ataupun PTN di selain UGM tuh kan. Apalagi ya misalnya teman-teman semuanya kuliah di hukum UII itu loh. Itu adalah hal yang bagus banget loh. Maksudnya hukum UII itu adalah fakultas di fakultas yang baik sekali di universitas yang baik pula itu loh. Maksudnya menghasilkan misalnya teman-teman Mahfud MD itu loh. Dulu kuliahnya di hukum UI juga itu loh. Atau kemudian teman-teman kuliah di kedokteran UMY atau kemudian di teknik mesin UMY, emang tuh mungkin nggak pernah terbayangkan di teman-teman SMA 1. Dan kemudian kalau misalnya teman-temanku kuliah di sana di PTS ataupun PTN selain UGM, ya pasti akan menutup dirinya tuh, menutup dirinya selama setahun atau kemudian selama beberapa waktu untuk ya apa sih mengkondisikan dirinya dulu, aku minder banget nih nggak mau ketemu orang lain, gimana kalau misalnya ditanya-tanya ini ditanya itu, kemudian hal-hal lain emang tuh menurut saya nggak perlu dipikirkan loh, karena emang ya kuliah dimanapun kita semua itu adalah hal yang terbaik bagi kita, maksudnya ya lebih mending lah daripada apa namanya kita nggak kuliah gitu kan. Duh, semakin malam semakin ramai ya ternyata dan semakin takut aku. Aduh, oke. Oh, oke. Oke, ya gitu Semakin teman-teman insecure semuanya. dong. Iya, aku merasa insecure ini. Jadi ada bos-bos saya kan soalnya. Gitu teman-teman semuanya. Ya di SMA itu pun nggak ya nggak sampai nggak cuma pada tahap ya sebatas penampilan ya. Tapi kemudian ya sampai pada tahap ya universitas mana emang tuh kita sekolahi atau univ mana yang kita kuliah di univ mana itu kan. Ya menurut saya insekuritas itu insecure di atas tadi. Ya mungkin contohnya adalah ya kita dilahirkan dengan kulit putih atau sawo matang, atau kemudian tas kita, baju kita, sepatu kita KW atau enggak, atau branded atau enggak, mahal atau enggak. Kemudian ya kita kuliah di univ mana, kuliah di jurusan mana, kita kuliah di mana. Ya itu menurutku nggak usah atau nggak perlulah kita insecure dengan hal yang seperti itu tuh loh. Ya kita bisa tetap pede dengan ya aku bisa tetap pede dengan kulitku yang mungkin nggak putih-putih banget gitu kan, cenderung sawo matang malah. Ya aku juga bisa tetap pede dengan kaos oblong, aku pergi dengan kaos oblong juga tetap pede. Aku juga tetap pede dengan ya apa namanya sepatu yang nggak branded banget bahkan cenderung KW, atau kemudian ya celana atau outfit yang nggak mahal-mahal banget lah gitu kan, ya aku bisa tetap pede itu kan.
dengan hal-hal itu tadi. Karena emang ya masalah insekuritas ini bukan masalah kita punya atau enggak. Masalah insekuritas ini bukan masalah kita punya tas branded atau tas murahan gitu kan. Tapi kemudian masalah insekuritas ini ya masalah ya diri kita pribadi dengan ya diri kita sendiri dengan ya diri kita pribadi. Maksudnya salah salah problem kita gitu loh. Jadi mana ya insecure ini cuman bisa menurut saya ya cuman bisa disembuhkan atau bisa dihilangkan dengan cara ya kita bersyukur teman-teman semuanya, bersyukur dan bersabar. Makanya kenapa kok eh, webinar malam kali ini diberi judul sabar, syukur dan insecure. Karena emang ya sabar dan syukur ini adalah antipati dari insecure atau obat dari insecure tadi gitu loh. Dimana kalau misalnya kita sabar dengan segala yang tidak kita miliki gitu loh, dan kemudian kita bersyukur dengan segala yang kita miliki, ya insya Allah kita akan tidak, insya Allah kita nggak akan dijangkit oleh namanya penyakit insecure ini tadi. Misalnya teman-teman itu kan melihat di teman-teman outfitnya kurang mahal tuh. Misalnya teman-teman punyanya sepatunya KW itu loh. Ya teman-teman bisa bersyukur tuh kan. Bisa bersyukur kenapa? Karena ada di orang-orang di luar sana yang memang tuh bahkan untuk beli sepatu aja nggak cukup uangnya itu kan. Bahkan untuk beli alas kaki aja nggak bisa tuh loh. Atau kemudian ya teman-teman seharusnya bisa bersabar. Karena bersabar kenapa ya? Karena ya alhamdulillah diberikan sepatu kayak gini lah gitu kan. Ya mungkin nanti pas kita punya uang bisa beli yang memang tuh lebih branded yang lebih bagus lah, tapi ya sekarang ya bersabar dan bersyukur dulu dulu, bersyukur atas apa yang kita miliki dibandingkan dengan orang-orang yang memang tuh di bawah kita dalam hal-hal harta, bersabar atas apa yang memang tuh nggak kita miliki, yaitu apa namanya, atau musibah atau nggak hal yang nggak kita miliki, yaitu ya sepatu yang memang tuh brand, ya sepatu yang branded tadi itu loh. Sehingga dengan kita bersyukur dan bersabar ini tadi, kita bisa dihindarkan dari penyakit yang bernama insecure ini tadi. Karena ya kita di awal udah sama-sama sepakat bahwa ya insecure ini tadi adalah hal yang kontraproduktif dengan pekerjaan-pekerjaan kita itu loh. Maksudnya teman-teman jadi apapun itu, kalau misalnya teman-teman insecure dengan keadaan teman-teman ya nggak akan produktif amat gitu loh. Misalnya teman-teman kerja ngaret itu kan, teman-teman masih insecure dengan gajinya teman-teman, atau kemudian teman-teman kuliah apa namanya kuliah kemudian beraktivitas di manapun itu, teman-teman masih insecure dengan ya teman-teman kuliah di mana itu kan, ya nggak akan produktif banget loh teman-teman beraktivitas dimanapun kalau misalnya ada rasa yang atau penyakit yang bernama insecure tadi gitu. Sehingga syukur dan sabar ini menjadi cure, menjadi obat itu kan, menjadi healing, penyembuh bagi kita semua agar kita terhindar dari yang namanya insecure yang sekarang kayak lagi banyak dibahas sih kalau nggak salah ya. Maksudnya kemarin aku lihat Mace juga ngadain kajian tentang insecure juga gitu loh. Bahkan Gus Miftah membahas tentang insecure, bersyukur dan insecure juga. Kemudian kemarin malam atau pagi ya, tadi pagi atau kemarin pagi aku lihat di KR, Koran Kedaulatan Rakyat itu juga apa namanya membahas tentang insecure juga. Kemudian banyak sekali emang tuh sekarang lagi bahas tentang insecure, entah kenapa ya, tapi banyak sekali orang-orang emang tuh sedang mengatakan insecure atau sedang merasa insecure ini tadi itu loh. Padahal menurut saya sendiri ya insecure ini adalah hal yang nggak perlu, adalah hal yang memang tuh harusnya kita bisa buang jauh-jauh, dan kemudian kita bisa fokus dalam karir kita, fokus dalam pekerjaan-pekerjaan kita, fokus dalam aktivitas-aktivitas kita, sehingga ya kita bisa diberikan bisa maksimal lah di aktivitas yang kita jalani itu teman-teman semuanya. Mungkin di akhir sesi, tapi menurut saya sendiri ada insecure yang wajib dilakukan atau wajib dipunyai oleh semua orang gitu loh. Jadi mana insecure ini berbeda dengan insecure sebelumnya. Insecure yang tadi kan insecure emang tuh bersifat kayak materialistik gitu kan. Jadi mana seharusnya kita nggak apa namanya nggak merasa insecure lah dengan hal yang seperti itu tuh loh. Tapi yang sekarang ini yang menurut saya adalah insecure yang wajib dimiliki adalah ya insecure yang bersifat
Ya harusnya kita bisa minder dengan orang-orang yang lebih berprestasi dari kita, lebih baik dari kita, lebih bisa berbuat kebaikan dari kita, lebih punya ilmu dari kita, lebih bersoft skill dari kita gitu kan. Maksudnya ya kita harusnya bisa insecure dengan hal itu tuh loh. Kalau misalnya teman-teman kan misalnya ya aku sekarang lagi insecure loh kalau misalnya melihat orang-orang zaman sekarang atau pemuda-pemuda zaman sekarang emang tuh lebih mempunyai soft skill daripada saya itu kan. Atau kemudian ya aku merasa insecure dengan diri saya pribadi dengan orang-orang emang tuh lebih bisa berbuat kebaikan lebih banyak daripada saya itu kan. Dan hal-hal lain emang tuh menurut saya perlu diinsekuritaskan. Maksudnya eh, menurut saya perlu untuk merasa insecure tuh loh. Dengan harapan apa? Dengan harapan adalah ya kita bisa mencontoh mereka semua, kita bisa meniru mereka semua dan ya minimal bisa samalah dengan mereka semua gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita melihat orang lain atau teman kita mempunyai soft skill yang lebih bagus daripada kita, ya seharusnya kita introspeksi diri lah gitu kan. Introspeksi diri itu loh. Apa sih yang belum kita lakukan dan yang udah mereka lakukan sehingga mereka udah mencapai level tertentu dalam soft skill itu tadi itu loh. Atau kemudian kita melihat Belva atau kemudian Iliman Usman seorang founder dan co-founder Ruang Guru yang dimana di masa mudanya mereka semua atau mereka berdua bisa memberikan dampak yang sangat besar sekali bagi pendidikan Indonesia. Sedangkan kita sekarang kan di masa sekarang ya mungkin belum besar-besar banget dampak kita untuk Indonesia ya harusnya kita bisa introspeksi diri itu loh. Introspeksi diri karena ya apa sih gitu kan. Kita tanya lagi dalam diri kita pribadi apa sih hal-hal yang memang itu belum kita lakukan tapi udah mereka lakukan gitu loh. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu apa sih memang itu belum kita lakukan dan sudah mereka lakukan pada saat seumuran kita, ya kita seharusnya bisa meniti jalan itu tadi atau minimal selangkah demi selangkah ya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh seorang calon-calon sukses, orang-orang sukses lah gitu bahasanya. Sehingga dengan begitu, kalau misalnya kita mempunyai rasa insecure dalam hal yang bersifat non materialistik, yang bersifat hal-hal yang membangun, yang bersifat hal-hal yang membuat kita lebih semangat, bersifat di hal-hal yang bersifat lebih membuat kita merasa kurang dan mau belajar. Ya menurut saya pribadi itu adalah hal yang wajib dimiliki oleh semua orang. Karena dengan begitu ya kita bisa melihat langit lah gitu kan, bisa melihat idealnya seperti apa, kemudian dibenturkan dengan realitas sekarang kita seperti apa, realita kita sekarang seperti apa, kemudian kita bisa secara perlahan-lahan buat meniti jalan itu tadi, buat mencontoh apa yang mereka semua lakukan, dan kemudian ya harapannya dengan harapan bisa setara atau kemudian bisa melebihi mereka semua dalam beberapa bidang-bidang tertentu gitu loh. Bisa dalam prestasinya, bisa dalam public speakingnya, soft skill yang mereka miliki, atau kemudian skill-skill yang memang tuh kita patut untuk merasa insecure itu kan. Sehingga dengan begitu, ya di lain sisi kita nggak merasa insecure dengan hal-hal yang bersifat material, yang bersifat kontraproduktif itu kan, yang bersifat tidak membangun apa namanya aktivitas-aktivitas kita di sehari-hari. Di lain sisi kita punya rasa insecure dalam hal yang membuat kita lebih produktif lah gitu kan. Lebih semangat dalam belajar, lebih semangat dalam berproses, lebih apa namanya semangat lagi untuk menuntut ilmu. Sehingga ya dengan itu tadi kita bisa dengan semangat buat menuntut ilmu tadi itu loh. Di lain sisi kita juga nggak minder ketika kita berpenampilan kayak gini atau kayak gitu, ketika kita nggak minder juga ketika ketika kita nggak mempunyai ini atau itu, nggak minder juga ketika kita eh, dilahirkan seperti ini atau seperti itu gitu loh. Sehingga dengan dua insecure itu tadi yang wajib dan kemudian yang harus kita hindari, semoga kita semua bisa diberikan kelancaran, semoga kita semua bisa diberikan semangat buat meniti jalan kita masing-masing. Kalau misalnya teman-teman mau belajar ya belajar yang rajin, bekerja ya bekerja yang keras, ngarit ya ngarit sing tenanan. Atau kemudian kalau misalnya teman-teman mau beraktivitas dimanapun itu, ya semoga dengan eh, insecure tadi
bisa menambah semangat kita di jalan masing-masing. Insecure yang harus kita hindari, baik insecure yang harus kita hindari maupun insecure yang harus kita miliki di setiap diri kita masing-masing agar terpacut semangat kita buat lebih produktif lagi daripada sebelum-sebelumnya. Gitu teman-teman semuanya. Terima kasih telah mendengarkan curhatan ataupun kemudian sambatan atau kemudian ya apalah memang itu menjadi bahasanya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua sehingga ya mungkin kisah-kisahnya nggak terlalu inspiratif sih, tapi kemudian harapannya saya bisa memberikan sedikit masukan atau memberikan sedikit bukan pemahaman sih, ya ceritalah, cerita bagi teman-teman semuanya, pandangan bagi teman-teman semuanya, biar apa ya, biar eh, demi kebaikan kita masing-masing. Ya saya sebagai orang yang memang untuk berbicara tentunya lebih punya beban untuk melakukan apa yang saya katakan. Kemudian mungkin teman-teman kalau misalnya relate kemudian sepakat atau kemudian setuju ya bisa dilakukan bersama-sama dengan saya atau dengan kita semuanya. Atau kemudian kalau misalnya teman-teman nggak sepakat dan kemudian ada hal-hal yang memang itu perlu diluruskan, ya silahkan teman-teman bisa open mic dan kemudian meluruskan hal-hal yang memang itu perlu diluruskan. Gitu teman-teman semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang telah hadir di acara Kan Mas Imaji ini. Semoga di minggu-minggu kedepannya atau bulan-bulan kedepannya bisa lebih baik lagi daripada ini. Pembicaranya lebih pro lagi, lebih eh, profesional lagi, lebih berpengalaman lagi daripada saya, dan kemudian penjelasan dari segi materi, dari segi cara bicaranya, dari segi penyampaiannya lebih baik daripada saya. Sehingga harapannya dengan adanya forum-forum atau webinar-webinar Kanvas Imaji ini bisa menambah ilmu kita eh, di segala tema itu kan, tema-tema yang random itu. Saya kembalikan ke Mas Yazid. Terima kasih teman-teman semua dan Mas Yazid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Ahmad Zaki Idom. Ini apa namanya? Katanya kalau tepuk tangan online kayak gini, tangannya diangkat terus kayak gini lah, bisa lihat di gambarnya kan. Mungkin teman-teman yang nanti dengerin di Spotify ya kayak gitulah, cari di YouTube aja. Ini. Uh, Menarik apa yang disampaikan Mas Agam. Uh, jadi kalau saya bisa menulis beberapa hal ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Agam adalah, jadi insecure ini adalah suatu sikap atau perasaan ya, perasaan cemas gitu. Karena kita tuh sering membandingkan diri kita dengan orang lain dengan cara yang atau dengan metode yang tidak pas gitu. Jadi akhirnya kita jadi minder karena apa yang kita miliki itu ternyata tidak cukup gitu. Tidak lebih dari orang yang miliki gitu, orang lain yang miliki. Nah, kadang mungkin insecure itu juga bisa positif untuk membuat kita lebih waspada, lebih siap-siap gitu. Tapi jika itu ternyata udah membuat kita jadi overthinking, buat kita jadi memberikan itu berlebihan gitu, maka itu bisa berdampak negatif, yaitu kita akhirnya jadi tidak produktif kayak gitu. Nah, terus juga ini yang tadi diceritain sama Mas Agam dulu, pas masih kecil ganteng gitu ya Mas Agam ya? Ya lebih ganteng sih, Lebih ganteng, lebih enak dipandang gitu ya? benar benar. Ya saya Bisa ngikut dilihat aja di sih, IG saya walaupun ya. ya nanti teman-teman silakan cek aja, terus silakan nilai sendiri. Tapi walaupun lebih ganteng masa kecilnya, tapi insya Allah hatinya lebih ganteng yang sekarang ya Mas ya. Insya Allah. Nah, terus juga yang menarik tadi itu adalah walaupun kita mungkin punya kelebihan gitu ya, kita kuliah di UGM, atau mungkin ada orang tuh yang ganteng gitu, yang kaya, tapi ternyata rasa insecure ini ternyata tidak memandang orang gitu. Jadi siapapun itu bisa merasakan yang namanya insecure. Karena nyatanya ada orang yang ganteng, ada yang kaya tetap bisa insecure. Kebaliknya juga ada orang yang mungkin dia tidak memiliki banyak uang, atau mungkin nggak jelek tapi ya pede-pede aja gitu untuk dia bergaul dengan orang di sekitarnya gitu. Jadi bisa menjangkiti siapapun gitu. Semua orang tuh punya alasan untuk bisa insecure. Karena memang kita semua tuh punya kekurangan gitu. Nah, tinggal kita ini mau fokus kemana nih? Fokus untuk memikirkan kekurangan kita atau kelebihan kita. Nah, mungkin kalau saya cerita sedikit, tadi Mas cerita tentang ini ya, merasa insecure karena dilihat dari pengennya sampai pengen punya panu gitu.
di seluruh tubuhnya biar dirinya lebih putih kayak gitu. Itu kan agak nggak masuk akal ya, tapi kadang-kadang ya karena merasa teman-teman di sekitarku pada putih, aku pengen putih gitu. Atau mungkin ada idola kita gitu lebih putih, maka kita pengen melakukan segala cara untuk tetap putih gitu. Keluar uang, operasi, atau mungkin kalau kita nggak punya ya akhirnya kita berdoa biar punya panu kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi mungkin dulu ya Mas ya pernah merasakan juga salah satu hal sih, mungkin sampai sekarang juga masih merasakan yang namanya insecure gitu. Tapi ada juga cerita dulu, saya merasakan, ini tuh udah contoh insecure gitu dalam diri saya. Itu adalah, ini mungkin juga teman-teman ada yang masih melakukannya gitu ya, itu adalah saya menyeting WhatsApp saya itu jadi nggak ada cek SIM-nya gitu loh. Jadi nggak ada centang dua birunya. Jadi ketika saya habis ngerit chat orang itu masih kelihatannya masih abu-abu gitu, belum kebaca. Nah, bisa pikir-pikir itu juga, wah ini kayaknya juga bentuk insecure. Mungkin namanya bukan insecure ya, karena aku belum kenal gitu nama kata insecure. Tapi ya bentuk kita jadi cemas kayak gitu. Wah ini apakah aku terlalu cemas gitu untuk apa namanya membuat saya jadi tak hilangkan gitu cek birunya gitu. Karena ya sebenarnya kenapa gitu kita menyeting seperti itu? Mungkin untuk beberapa orang atau mungkin dengan alasan yang tertentu lah, excuse tertentu mungkin itu harus dilakukan gitu. Tapi bagi orang seperti saya yang ya orang mahasiswa biasa, mungkin juga orang organisasi biasa gitu, itu merasa sebenarnya nggak punya alasan yang kuat untuk membuat setting WhatsApp saya itu jadi tidak terlihat udah kerit apa belum gitu. Itu cuma bentuk saya merasakannya ya, saya pribadi personal memikirkan ini bentuk untuk saya menghindari menghindari realita gitu. Jadi ada orang ngechat, orang bertanya sesuatu, ntar aja jawabnya gitu, atau terlalu cemas gitu untuk menjawab. Jadi akhirnya karena kita juga merasa cemas juga untuk kelihatan udah baca tapi belum dibales, jadi akhirnya di setting seperti itu. Padahal ya itu dihadapi aja gitu, ketika ada orang yang bertanya dijawab aja apa adanya, atau mungkin kalau itu harus dijawab secara politis ya pakai cara kata-kata yang baik lah gitu. Misal ditanyain kerjaan gitu, terus maaf itu sudah saya kerjakan tapi belum selesai gitu karena ada kendala ini, akan saya usahakan sore ini bisa dikirim. Jadi reporting walaupun sebenarnya itu belum dikerjakan ya, tapi ya reportingnya itu ada usaha gitu. Itu contohnya aja. Oh, jadi Nah, dan mengelabui pemimpin gitu loh. itu tidak berbohong ya, karena emang ya makanya pakai cara yang baik gitu. Jadi hari ini kita belajar juga untuk bisa bertanggung jawab, lebih belajar untuk tidak menunda pekerjaan gitu, karena biar ketika nanti ditanya kita siap gitu. Ketika kita baca ya kita bisa siap bales gitu, dan lebih berani untuk uh, saya belum mengerjakan itu, saya ternyata tidak punya hal itu dan sebagainya gitu. Jadi lebih lebih berani gitu. Ketika saya akhirnya menghilangkan setting tidak bisa terbaca, tidak bisa terlihat kalau kita udah baca gitu. Nah, kemudian tadi Mas Agam cerita juga, terus solusinya gimana sih ketika kita merasakan insecure gitu? Yaitu ada dua, yaitu adalah bersyukur dan juga bersabar. Contoh bersyukurnya adalah kita mungkin sering melihat orang di sekitar kita yang mungkin lebih tidak punya gitu dibanding kita gitu ya. Ini saya tadi baru hari ini membaca ada postingannya dari Mas Haidar. Dia adalah alumni dari psikologi UGM angkatan 2013 SMA 1 juga, pengurus mahasiswa Kukarian. Tadi habis posting kayak gini. Mungkin sewaktu-waktu kita boleh coba untuk kita keangkringan, atau mungkin ketika kita keangkringan gitu ya, kita kemudian pesan minuman es teh gitu yang biasa kita minum. Terus ketika kita minum esnya itu, bayangkan es ini sebenarnya adalah barang yang sangat berharga gitu, karena di zaman dulu ketika lemari es itu belum ada, yang bisa minum es ini cuma seorang raja gitu. Karena ya itu butuh effort tinggi untuk bisa menghadirkan air yang dingin gitu. Lebih dingin daripada suhu sekitarnya. Nah, kita sekarang bisa minum es teh itu, berarti kan saya seorang raja gitu contohnya. Jadi ternyata bahagia itu atau bersyukur itu mudah gitu untuk kita mungkin bisa melihat zaman dulu tuh orang tidak bisa seperti ini, atau mungkin banyak orang-orang sekitarku yang belum bisa seperti saya seperti ini gitu. Dan kemudian cara yang kedua setelah bersyukur adalah bersabar juga, karena seperti yang kita tahu bahwasannya kita nggak mungkin gitu secara karir, secara nasib mungkin nggak mungkin sama dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Semua orang tuh punya waktunya, punya caranya sendiri, punya jalurnya,
untuk bisa meraih kesuksesan gitu. Masing-masing orang punya timeline-nya sendiri, jadi kita nggak perlu memaksa diri kita untuk punya timeline yang sama gitu, atau nasib yang sama dengan orang lain gitu. Nah, terus juga yang menarik nih, ternyata insecure itu ada juga yang boleh, ya kan? Dia itu adalah insecure dengan orang yang lebih semangat belajar, lebih semangat untuk bermanfaat kepada orang lain dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, maka kita tentunya fokus aja dengan apa yang kita miliki yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi. Karena yang penting itu tetap bermanfaat dan produktif. Karena umur kita semua itu terlalu sedikit lah jika hanya untuk memikirkan apa yang kita tidak miliki gitu. Dan terlalu berharga untuk hanya memikirkan apa yang tidak kita mampu lakukan. Karena kita ya kekurangan itu pasti, tapi kita merasa insecure itu adalah pilihan. Nah, mungkin kita sering memikirkan orang lain tuh kayak mikirin kekuranganku banget ya. Ternyata orang lain tuh juga nggak terlalu peduli dengan kekurangan kita loh, tapi kita malah terlalu overthinking dengan kekurangan kita sendiri. Dan mungkin kita akhirnya menyadari bahwasanya ternyata punya kekurangan tuh nggak apa-apa gitu. Karena masih banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa kita perbaiki dengan hal-hal yang ada di dalam diri kita gitu, yang kita miliki, hal-hal positif yang ada dalam diri kita. Nah, itu mungkin rekapnya dari yang bisa saya dapat dari Mas Ahmad Zaki Idam atau Mas Agam. Nah, ini udah cukup ramai yang hadir. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Ini kita sharing-sharing. Biasanya kita offline itu ya di cafe gitu ya, terus duduknya tempat duduknya dibuat kayak melingkar gitu, terus kita diskusi bareng nggak gitu. Nah, jadi lebih kayak suasananya kayak diskusi. Nah, karena kita mungkin sekarang di kondisi pandemi, jadi kita online dulu. Tapi harapannya tetap tidak mengurangi rasa kita seperti duduk bersama-sama di kafe gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau memberikan kisah-kisah cerita juga, mungkin pernah merasakan insecure juga, atau mungkin mau curhat juga boleh. Atau ada yang mau bertanya ke Mas Ahmad Zaki Idam. Mantap. Kayaknya sih nggak ada mas. Maksudnya ini di kolom chat ada saran menarik sekali buat besok kedepannya. Kayaknya buat Mas Haider Iya. yang mengisi. Mantap sekali. Matur nuwun mas. Siapa ini ya? Mas Jakwar Ayas. Matur nuwun Mas Jakfar dan Mas Adnan Rifai. Matur nuwun Mas Rifai. Iya, iya, iya. Ya, ini cukup banyak tanggapan sebenarnya di kolom chat ya, tapi mungkin kita tidak bisa bacakan satu-satu. Ini yang menanggapi ceritanya Mas Agam tadi, dan juga mungkin ada yang saling mengenal juga ya. Jadi pada kayaknya udah akrab di kolom chat. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, mungkin saya bertanya nih Mas Agam. Kalau sekarang ini, ada nggak sih yang sedang dirasakan oleh Mas Agam tentang insecure itu gitu? Kalau tadi kan yang tentang kulit putih itu kan zaman dulu ya, zaman kecil. Nenek sekarang ini masih ada nggak sih, atau teman-teman Mas Agam ini sudah sangat-sangat terbebas dari rasa insecure gitu, jadi udah bisa hidup tenang dan damai ya gitu. Kalau boleh cerita. Hmm. Beberapa kali sih aku masih merasa insecure itu kan. Eh, yang Hmm. pastinya aku masih insecure banget dengan yang wajib tadi. Masih aku masih punya rasa insecure dengan hal-hal yang menurutku memang wajib insecure. Jadi yang buat aku produktif selama ini gitu kan. Masih ya aku ada idola atau kemudian panutan atau kemudian ya orang-orang memang tuh lebih baik dari aku dan kemudian ya kayaknya nih eh, patut untuk ditiru lah caranya buat biar setara dengan dia lah gitu bahasanya. Itu aku masih merasa insecure misalnya dengan Bilva dan kemudian Iman Usman, kemudian dengan pemuda-pemuda zaman sekarang emang tuh udah mencapai titik tertentu buat berkontribusi kepada Indonesia gitu loh. Itu yang pertama. Tapi yang kedua emang tuh apa namanya emang kontraproduktif
beberapa kali ada sih gitu kan. Ketika aku bertemu dengan orang-orang baru terutama. Dan orang-orang baru emang tuh lebih ya secara material lebih punya daripada saya. Kemudian lebih branded baju-baju dan kemudian celana-celananya, sepatu dan lain-lainnya. Dan itu buat pertama kali mau menyapa atau kemudian membuka pembicaraan atau kemudian mau ya saling tegur sapa itu agak merasa nggak penak gitu loh. Karena siapa saya harus kenapa ini maksudnya beberapa kali ada sih gitu kan, beberapa kali eh tapi ya nggak sering-sering banget. Beberapa kali memang masih ada yang memang tuh insecure tentang hal-hal atau di hal di bidang emang tuh harusnya nggak perlu merasa insecure. Tapi ya itu adalah proses, tapi kemudian setelah setelah biasa atau kemudian setelah eh, bertemu mungkin dua tiga pertemuan dengan mereka-mereka semua emang tuh punya material material bangunan malah material ya harta-harta atau kemudian baju-baju yang lebih branded daripada saya. Setelah dua tiga pertemuan ya lah bisa enak lagi, maksudnya bisa hilang lagi. Ya wis lah biasa wae, aku ya pede-pede wae dengan keadaan sekarang itu loh. Gitu Mas Yazid. Oke, oke. Siap. Nah, tadi Mas Agam juga cerita ada caranya yaitu bersabar dan juga bersyukur. Tapi semua di sini sepakat bahwasanya kenyataan tidak semudah apa yang dikatakan gitu ya. Karena nyatanya ya nggak mudah gitu untuk kita bisa keluar dari jebakan insekuritas kayak gitu. Nah, mungkin Mas Agam bisa cerita contoh yang lebih konkret gitu, cara kita bisa terlepas dari rasa insecure agar kita tidak mudah insecure dengan hal duniawi, tapi juga tadi kita jadi lebih insecure dengan hal akhirat gitu. Nah, ini juga seperti yang ditanyakan oleh Mas Jafar Ayas dari Jogja. Nah, gimana tuh Mas Agam? Konkretil lah gitu, yang mudah dicerna dan kita bisa lakukan itu gitu. Semua kita di sini bisa mulai untuk melakukan tahap itu gitu untuk terlepas dari jeratan insecure. Terima kasih Mas Yazid. Kalau saya sendiri sih pengalamannya adalah ya merasa bodoh amat aja. Maksudnya ya nggak peduli aja dengan ya penampilan kita mau kayak gimana ya terserah kita tuh loh. Sehingga ya apa namanya kayak dikatakan Mas Yazid, ya yang dikatakan Mas Yazid tadi itu kan, tapi kemudian dalam konteks lain adalah ya pasti kekurangan dalam hal apapun tuh pasti ada tuh, tapi kemudian gimana caranya kita merespon kekurangan itu atau kemudian cercaan dari orang lain itu adalah ya kita yang bisa menentukan sendiri itu loh. Nah, menurut saya pribadi untuk hal-hal yang memang itu bersifat duniawi, ya kita harusnya merasa bodoh amat loh dengan kekurangan-kekurangan kita gitu loh. Tapi kemudian kalau misalnya kita merasa bodoh amat juga dengan hal-hal yang bersifat akhirat ya akan celaka lah gitu kan. Karena emang itu adalah yang kita tuju gitu loh. Menurut saya pribadi itu adalah hal yang kita tuju itu loh. Jadi malah harusnya ya kita bisa lebih lihat eh, idealnya seperti apa, bisa lebih lihat eh, yang lebih bagus itu seperti apa, dan kemudian kita bisa mencontohnya. Gimana caranya buat tadi kan yang merasa gimana caranya menolak untuk merasa insecure dengan hal-hal yang duniawi adalah dengan cara merasa bodoh amat tuh kan. Kemudian sebaliknya gimana gimana caranya buat kita merasa insecure dengan hal-hal yang bersifat akhirat adalah menurut saya pribadi dengan membaca buku, membaca sirah, sejarah, membaca biografi para para tokoh, membaca buku tentang penemuan-penemuan misalnya perjuangan menemukan lampu, menemukan mesin uap dan lain-lain yang menurutku perlu kita ketahui gitu loh. Yang harusnya bisa kita maknai, bisa kita apa namanya ambil hikmahnya dan kemudian bisa kita terapkan di sehari-hari gitu loh. Sehingga ya dengan kita pertama kali yang membaca buku atau kemudian membaca artikel, membaca biografi dan lain-lain, ya kita bisa tahu gimana sih perjuangan orang-orang dulu atau orang-orang seumuran kita yang bisa sukses gitu kan. Dan kemudian kita bisa merasa insecure minimal dan kemudian kita bisa merasa lebih mau untuk belajar, lebih merasa bodoh dan kemudian kita bisa semangat lagi untuk belajar dan beraktivitas di sehari-harinya itu. Gitu Mas Jajit menurut saya pribadi. Iya, yeah, benar-benar.
Karena ya itu Mas, karena kita setiap hari itu mesti akan dihadapkan dengan tantangan insecure gitu. Kita dari bangun tidur nih misalnya, sholat gitu, terus langsung buka HP, ngecek Instagram. Ternyata ada orang yang nge-share lagi Udah nikah. Iya. lagi lagi. Nah, apa Gam? Kurang seru Gam. Iya. Temanku ada loh udah nikah 2018 juga. Dan dia nge-share yang di IG-nya dan apa ini? Dia Nah, mendapatkan itu pahala sedangkan saya mendapatkan dosa gitu kan. Saya iri harusnya dengan mereka dia. inilah tahu diri lah ya harusnya ya. Iyalah harusnya paham lah gitu kan, menjaga perasaan orang-orang sekitarnya. Share yang kok bisa. Iya ya. Ya tuh, ini yang kita tuh sering banget dihadapkan itu baru buka Instagram, wah isinya udah kayaknya happy-happy semua gitu. Kayaknya semua orang tuh lebih beruntung gitu daripada kita. Terus Bener. padahal kita sebenarnya juga lebih banyak gitu hal yang lebih dari diri kita daripada orang lain. Tapi ya kadang-kadang kita sering lebih fokus pada kekurangan kita sendiri itu. Maturun Mas Agam tadi atas tipsnya untuk bisa lebih uh, membuat kita jadi tidak ini ya terjerat dengan insekuritas tentang duniawi, tapi lebih insecure tentang apa sih yang kita dapat di akhir yang harus malah kita miliki gitu Mas ya. Iya. Nah, ini ada juga dari pertanyaan dari Mas Adnan. Apa bedanya insecure sama inferior? Ini dari Mas Adnan, dari Jogja juga. Gimana tuh Mas Zaki? Aduh, saya Berat nih, hanya bisa filosofis menjawab kayaknya ini ya. yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Gitu mas, menurut saya mas. Karena Aduh, ini mungkin karena Mas Adnan kayaknya tadi cerita-cerita di ini seorang arsitek ya. Jadi kita lagi bahas insecure kemudian dihubungkan dengan seni dekorasi itu dalam rumah interior kayak mas, gitu. Jadi interior. Beda beda. oh iya, Bukan beda. inferior. Oh iya, maaf saya nggak tahu kan cuma moderator Mas. Ya, Iya iya iya. Atau Mas Adnan cerita aja nih. Nah kita minta Mas Adnan untuk eh, open mic kayak gitu. Terus cerita kenapa sih ingin bertanya bedanya insecure sama inferior? Apakah punya cerita di balik itu? Latar belakang kenapa bertanya tentang inferior kayak gitu. Mungkin mau Mas Adnan? Kalau Mas Agam buka Google itu inferior apa? iya coba ya. Kalau nggak mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanyakan, mau menanggapi. Karena ini bahasan yang mungkin sangat relate lah dengan kita semua di masa pandemi ini terutama karena banyak ketidakpastian di bidang ekonomi, mungkin juga di karir kita, di kuliah kita, di bisnis kita, gitu. Jadi perlu banyak adaptasi, banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bertahan, akhirnya ya kita jadi orang yang edan, kayak gitu. Jadi orang yang tidak bisa berpikir jernih lagi, gitu. Iya, benar. Ketemu nggak Mas Agam? Kalau Tidak? saya searching di KBBI, inferior itu artinya Oke. bermutu rendah atau arti keduanya bisa juga merasa rendah diri. Ya gitu. Ya kurang lebih sama lah Hmm. gitu kan. Kalau misalnya insecure Berarti kalau secara definisi sama ya? kurang lebih sama. Iya. Oke, oke, oke. Mungkin Siap-siap. merasa interior. Gitu Mas Amnan? Ya. Mantap sekali Bung Yazid. Gitu. Oke. Oke, kalau mungkin sudah cukup dari Mas Agam juga dan juga dari teman-teman mungkin juga sudah merasa cukup untuk diskusi kita malam hari ini. Uh, Mungkin itu aja. Mungkin dari Mas Agam untuk menutup ada pesan-pesan buat kami semua di sini, anak-anak yang rentan insecure ini. Iya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir di kesempatan malam ini. Ini sangat berarti buat Kanvas Imaji melanjutkan apa namanya forum-forumnya. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada saran atau kemudian kritik dan masukan bisa disampaikan ke di chat ini atau kemudian di PC Mas Yazid gitu kan, sehingga bisa lebih baik lagi apa namanya kan pasti masih ke depannya itu. Mungkin buat malam ini
Menurut saya pribadi ya jangan sampai lah kita terjebak dengan insecure-insecure yang nggak perlu gitu kan. Kemudian kita malah nggak mau bertemu dengan orang lain, nggak mau berbuat lebih gitu kan. Kemudian kita nggak ngapa-ngapain, ya jangan sampai lah kayak gitu. Karena ya hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang eh, dibenci oleh negara gitu kan, pengangguran-pengangguran, Deadwood itu ya dibenci lah oleh negara gitu kan. Bahkan ya sekarang pengangguran pun nggak diberi BLT, nggak diberi bantuan gitu kan. Yang diberi bantuan adalah orang yang bergaji 5 juta ke bawah gitu kan. Pengangguran nggak diberi bantuan gitu loh. Bisa sampai jadi pengangguran atau kemudian ya nggak ngapa-ngapain dan yang merasa insecure atau terjebak di diri kita pribadi. Karena yang tadi dikatakan oleh Mas Yazid, ya kekurangan itu pasti ada, tapi kemudian merasa insecure atau enggak adalah pilihan. Sehingga ya kita seharusnya bisa bersikap bodoh amat kepada hal-hal yang bersifat duniawi kalau misalnya kita nggak punya, tapi kemudian kita bisa merasa insecure dengan hal-hal yang itu bersifat akhirat atau kemudian bersifat eh, produktif lah daripada yang belum kita miliki dan sudah dimiliki oleh orang lain. Dan seharusnya kita bisa meniti jalan atau mencontoh jalan orang-orang yang telah sukses, yang dimana harapannya kita bisa mencontoh atau bisa menyamai orang-orang yang telah sukses itu tadi di berbagai bidang. Terima kasih Mas Yazid, saya kembalikan ke MC lagi. Monggo, matur nuwun. Ya, luar biasa dari Mas Ahmad Zaki Idham. Jadi terakhir intinya mungkin kita tegaskan kembali bahwasanya fokus saja sama yang apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, yang kita bisa lakukan lah, apapun itu sedikit itu untuk bisa berkontribusi dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sekali lagi umur kita tuh terlalu sedikit jika hanya untuk memikirkan apa yang tidak kita miliki, dan umur kita terlalu berharga untuk hanya memikirkan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kekurangan itu pasti, tapi insecure itu pilihan. Ya. Oke, terima kasih Mas Agam. Dan juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua di sini yang udah join, gabung, dan juga ikuti sesi ini sampai akhir. Mungkin saya nambahin dikit, ini barusan tadi dapat lihat postingannya dari Instagram, dari akun namanya Meaningful. Nah, dari overthinking ini akhirnya menimbulkan perasaan insecure. Dan kemudian ini ada tips-tips nih, tips-tips untuk kita bisa terhindar dari rasa insecure. Kita harus menyadari kondisi diri kita dulu. Jadi kita tanyakan pada diri kita, apakah masalah yang kita miliki itu dapat kita kendalikan apa enggak? Apakah kita bisa selesaikan apa enggak? Apakah bisa kita handle? Kalau enggak, maka jangan pikirkan hal itu gitu. Anggaplah apa yang kita pikirkan selama ini itu sia-sia gitu. Jadi fokuslah terhadap hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, ketika kita mungkin sedang memikirkan solusi dari problem yang kita miliki, kasihlah batas waktu. Misal, oke, aku tak mikirin ini hari ini gitu, atau malam ini. Atau mungkin ketika teman-teman merasa, aku udah 3 hari mikirin ini nggak ketemu-temu ya. Maka jika waktu yang kita berikan pada diri sudah habis, maka kita harus dan wajib move on dari pikiran yang memberatkan diri kita tersebut. Yang ketiga, fokuslah untuk menyelesaikan masalah. Mungkin kita sering kayak menyalahkan orang lain atau mencari alasan kenapa ini terjadi dalam hidup saya gitu. Tapi di sini adalah tipsnya, fokuslah untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari pengalihan. Jadi mungkin kalau emang kita udah terlalu berat untuk mencari solusinya, kita bisa lepaskan pikiran itu aja dan mencari pengalihan, yaitu dengan kumpul dengan teman-teman, kemudian ikutin komunitas yang kita sukai, atau jalani hobi kita, untuk olahraga mungkin sepedaan, atau mungkin ikut-ikut webinar-webinar aja lah, kayak Kanvas Imasi ini, dan mungkin dengerin podcast-podcast yang bisa mengimprove gitu diri kita. Nah, itu beberapa tips yang disampaikan dari akun bernama meaningful.me. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Mas Agam, pembicara kita pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bahagia daripada sebelumnya. Bisa merasa insecure tipis-tipis lah. Nggak apa-apa gitu. Masih manusiawi. Tapi tidak membuat kita jadi tidak produktif.
dan insecure lah terhadap apa yang akan terjadi dalam diri kita di akhirat nanti. Jadi itu sebagai bahan bakar kita untuk lebih memperbaiki diri kita kayak gitu. Lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ibadah sesuai dengan syariat agama kita masing-masing kayak gitu. Teman-teman jangan lupa follow di Instagram Kampus Imaji, karena di situ akan ada informasi yang update, dan juga nanti diskusi kita malam ini, obrol-obrol santai kita malam ini akan diupload juga di YouTube dan juga di Spotify. Jadi tungguin aja info lengkapnya di Instagramnya. Dan insya Allah ke depan kita akan membuat program seperti ini lagi, entah mungkin bincang-bincang online, offline, dan lain sebagainya. Kita akan mungkin bahas tentang tema-tema tentang akademik, tentang kesehatan, tentang soft skill, tentang financial planning, bisnis, dan lain sebagainya, yang pasti akan lebih menarik daripada sebelum-sebelumnya. Itu aja mungkin saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya selama membawakan acara ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, jaga kesehatan, dan juga jaga kebahagiaan untuk kita semua. Sukses untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.